Main slot ya, Neng. Main judul bukan? Sip. Wanita paruh baya dibunuh tetangganya sendiri di wilayah Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Korban diketahui berinisial N, sedangkan pelaku berinisial NAF, sama-sama berjenis kelamin perempuan dan sama-sama tinggal di Kampung Parigi. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pelaku berhasil diamankan kurang dari 24 jam. Terkait informasi ini akan kami kupas lebih mendalam tentunya dengan rekan kami dari Tribun News Bogor. Selamat siang rekan Ammar. Ya, selamat siang rekan Nurma. Boleh diterangkan rekan bagaimana pelaku dan korban bisa terlibat dalam insiden tersebut? Ya, baik, terima kasih. Jadi seorang wanita parubaya berinisial N berusia 59 tahun menjadi korban pembunuhan oleh perempuan berinisial NAF berusia 32 tahun. Nah, pembunuhan itu terjadi di rumah korban yang berada di Kampung Cipayung, November 2025 dan terungkap pada Jumat 21 November 2025 atau keesokan harinya. Nah, aksi pembunuhan ini berawal ketika korban menagih uang tabungan yang dititipkan kepada pelaku sebesar Rp12.450.000. Nah, kemudian pelaku mendatangi rumah korban untuk membicarakan terkait hal tersebut pada hari Kamis siang. Dan dalam perbincangan tersebut, pelaku meminta penambahan waktu untuk pengembalian uang. Namun dalam perbincangan itu antara korban dan pelaku itu terlibat cekcok. Nah, setelah itu karena kondisi sedang hujan, pelaku pun masih bertahan di rumah korban. Namun ketika memasuki waktu maghrib saat korban sedang sholat, pelaku tiba-tiba mengambil balok kayu yang berada di dapur rumah korban. Nah, pelaku kemudian menghantam kepala korban saat korban sedang sholat maghrib dengan posisi sujud. Nah, setelah itu korban langsung membalikan badannya terlentang. Dan kemudian pelaku kembali memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian kanan korban sebanyak 2 kali. Nah, saat itu korban melakukan perlawanan, kemudian korban didorong hingga jatuh ke etalase yang ada di TKP, hingga etalase tersebut hancur dan mengenai bagian kepala korban. Nah, dalam pertikaian itu pelaku dan korban sempat berbincang, dan dalam perbincangannya itu pelaku menjumlah Rp1.000.000 kepada korban, dan oleh korban diberikan perhiasan berupa gelang dan cincin. Nah, setelah diberikan, kemudian pelaku mengelap darah yang bersimbah di tubuh korban, dan juga pelaku sempat meminta maaf dan mengajak korban untuk ke rumah sakit. Akan tetapi korban menolak dan kemudian cekcok pun kembali. Nah, seketika itu kemudian korban menjambak pelaku yang menyulut emosi pelaku, dan kemudian dibalas oleh pelaku dengan mendorongnya kembali. Kemudian bagian wajah korban itu ditutup menggunakan bantal. Sampai di situ pelaku mengambil pisau yang ada di dalam kamar korban dan menusukkannya ke leher korban 1 kali. Kemudian karena melihat masih ada pergerakan atau korban masih hidup, pelaku kembali menusukkan pisau hingga sebanyak 8 kali, mengecek kembali dan memastikan korban sudah meninggal dunia. Kemudian pelaku menutupi korban menggunakan sarung, dan pelaku membersihkan diri kemudian kembali ke rumahnya dengan membawa handphone dan perhiasan milik korban. Begitu, Nurma. Baik, rekan Ammar, boleh dijelaskan bagaimana kondisi jasad korban saat penemuan tersebut? Ya, ketika ditemukan korban dalam kondisi bersimbah darah. Nah, dari hasil autopsi sementara terdapat luka terbuka pada bagian kepala, wajahnya juga terdapat luka-luka lecet dan memar, bibirnya membengkak, kemudian anggota gerak atas badannya itu terdapat kekerasan benda tumpul. Nah, tulang iga korban mengalami di balik leher kanan. Nah, di samping itu pelaku juga sempat mengelabui pihak keluarga korban. Jadi setelah pelaku melancarkan aksinya pada Kamis malam, keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat siang pelaku menghubungi anak korban. Nah, hal itu dilakukan untuk memastikan apakah pihak keluarga korban akan datang berkunjung atau tidak ke rumah korban. Nah, pasalnya dalam perbincangan sebelumnya didapati informasi bahwa keluarganya akan berkunjung pada hari Jumat ke rumah korban, dan pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan mengatakan bahwa korban tidak bisa dihubungi karena sedang pengajian.
Nah, apabila keluarga korban tidak jadi berkunjung, maka pelaku akan membersihkan tempat kejadian perkara di hari itu, begitu. Baik rekan Amar, berapa lama proses penangkapan pelaku sejak pertama penemuan korban hingga pelaku ini ditangkap pihak berwenang? Ya, setelah korban ditemukan tak bernyawa, kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian itu pada hari Jumat malam. Nah, tak butuh waktu lama dengan petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Nah, pelaku ini diamankan di kediamannya sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 8 jam dari penemuan jasad korban. Begitu. Kemudian selama proses penangkapan, adakah barang bukti yang diambil oleh pihak berwenang dan bagaimana kondisi pelaku saat itu? Adakah penolakan dan lainnya? Ya, adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu adalah handphone milik korban, kemudian baju yang digunakan oleh pelaku dengan kondisi bersimbah darah, kemudian ada pisau, bantal, dan juga kayu balok. Nah, setelah menangkap pelaku, Polres Bogor juga langsung menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tersebut. Nah, pelaku dihadirkan dalam konferensi pers tersebut menggunakan baju tahanan berwarna oranye dan pelaku terus menunduk serta menutup wajahnya dari sorotan kamera. Nah, di samping itu pelaku juga sempat menangis seolah menyesali perbuatannya. Begitu, Nurma. Terakhir rekan, adakah update informasi tambahan mengenai kasus ini? Nah, sebagai informasi, uang tabungan milik korban tersebut digelapkan oleh pelaku untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, uang tabungan itu dikumpulkan sejak sekitar 2 tahun lalu oleh korban dengan tujuan untuk pergi umroh yang dicicil dari hasil berjualannya sebesar 100.000, 50.000 menyesuaikan penghasilannya. Nah, atas perbuatannya itu pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Begitu, Nurma. Jadi pelaku adalah ibu rumah tangga yang secara keseharian dia berada di salah satu sekolah di wilayah Cisarua, dan korban itu adalah berprofesi pedagang yang dia berjualan di sekolah tersebut, yang mana di sana ibu-ibu wali murid itu kemudian dia menitipkan atau membuat tabungan di pelaku, yang mana kemudian korban pun juga ingin menitipkan uangnya nabung kepada si pelaku. Jadi hubungan itu. Ada lagi? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.